Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali kajian kitab Adabul Mufrad kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan dari kitab Adabul Mufrad. Malam hari ini kita masuk di bab yang ke-122. Bab tentang akhlak yang baik jika memahami Islam. Bagian dari kebaikan itu bukan hanya perkara amalannya saja. Bukan hanya karena kita membantu orang, bukan hanya karena sedekah, bukan hanya karena menyambung silaturahim. Namun bagian dari akhlak yang baik juga adalah kita penuhi pemahaman kita tentang Islam, punya ilmu kita tentang syariat yang sudah Allah tentukan. Itu bagian dari akhlak baik. Karena gini Pak, akhlak ilmu itu, syariat itu akan menghasilkan akhlak. Ujung daripada ilmu itu adalah akhlak. Karena orang-orang yang punya akhlak baik itu pasti punya pemahaman yang baik. Makanya kadang gini, kenapa anak yang bandel ketika kita nasehatin kadang-kadang gak masuk? Tidak boleh begini. Dalam pemahaman dia, dalam keilmuan, dalam hal keilmuannya, dia tidak punya pemahaman itu. Jadi mau kita ceramahin percuma. Mau kita bilang begini itu tidak boleh, dia tidak paham. Besok ulang lagi. Maka yang perlu dibenahin bukan hanya nasihat saja, tapi apa? Berikan dia ilmu. Maka kalau kita ingin anak kita itu punya akhlak, attitude yang baik, selain kita kasih contoh, kasih dia pemahaman. Karena bisa juga begini, kalau tanpa ilmu nih Pak, depan kita baik dia, tidak pernah tuh ketinggalan sholat, tidak pernah tuh ngomong kasar. Kenapa? Ada orang tua punya pengalaman dia, kalau saya ngomong begini dimarahin ntar, dijewel ntar, nggak dikasih uang jajan dan lain sebagainya. Di luar rumah bebas bagi dia, mau ngomong kasar, mau nggak sholat, mau ngelakuin apa aja, bebas. Kenapa? Nggak ada orang tua yang jagain, nggak ada orang tua yang nasehatin. Karena lingkungan ini kan tergantung. Kalau baik ya baik, kalau jelek ya udah jelek jadinya. Maka tidak cukup hanya pengetahuan yang ada, pelajaran-pelajaran saja tidak cukup Pak. Tidak akan membentuk akhlak di sana. Tidak akan bentuk akhlak. Tapi pengetahuan agama itu mengarahkan kita untuk paham berkelakuan baik. Contoh gini. Nabi, ini kita bicara sirah gitu Pak ya. Ketika bagaimana sirah itu mengubah akhlak. Nabi awal masuk ke kota Madinah, beliau tidak membuatkan perencanaan, program pembangunan, program ekonomi begini, program kenegaraan, enggak. Yang beliau awali apa? Masuk kota Madinah, nasihat pertama beliau, tolong jaga silaturahim. Jangan engkau mensekutukan Allah. Jangan engkau saling membunuh. Jadi nasihatnya itu nasihat yang hubungannya lebih kepada menjaga sosial. Bagaimana? Maka dari situ kita belajar, kita ngambil pelajaran besar ketika kita ingin membangun
pondasi negara, maka yang diperkuat apa? Kekuatan pondasi ini rakyatnya, dikuatkan silaturahimnya, dikuatkan hubungan sosialnya, maka terbentuk negara yang baik. Nah, ini kan bagian dari apa? Belajar dari akhlak. Nah, maka dalam bahasan ini Imam Al-Bukhari, penulis pengarang kitab ini, ingin memberikan pemahaman ke kita, akhlak baik itu caranya, membangun akhlak baik itu caranya adalah memahami Islam, syariat-syariatnya. Maka disebutkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qaimi bil lail. Sesungguhnya seseorang mampu mencapai derajat seseorang yang rajin beribadah di tengah malam dengan kebaikan akhlak yang dimilikinya. Ada satu orang rajin betul ibadahnya, namun pengetahuannya sedikit. Ada satu orang lagi, masalah ibadah standar-standar saja, tidak yang berlebihan, tapi pengetahuannya tinggi. Dalam pandangan agama, maka yang A dan B ini punya derajat yang sama. Walaupun yang tadi jarang mungkin bangun malamnya, mungkin sebulan ya sekali, tapi pemahaman agamanya bagus, ini akan memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang ibadah terus, atau rajin betul dia ibadahnya, sama tuh kedudukannya. Kalau kita balik ke Al-Quran, Pak, kalau firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu pengetahuan. Maka derajat orang ilmu pengetahuan itu di bawah iman. Saking penghormatan agama kita ini terhadap ilmu. Nah, ilmu yang mana? Ilmu syariat pasti nomor satu urutannya. Ilmu syariat. Sebagaimana yang Nabi lakukan dan juga sahabat-sahabat dan terus sampai masa khalifah, masa ad-dual, masa pemerintahan kerajaan-kerajaan ini ya, masa kekhalifahan. Nah, itu semuanya mempraktekkan ilmu sebagai panduan utama dalam membangun peradaban. Kalau kita lihat dalam kisah Muhammad Al-Fatih, kalau kita telusur Muhammad Murad II, ayahnya Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih bukan hanya dibekali tentang ilmu negara, tapi dari kecil itu ada dua gurunya, ada Syekh Qurani yang fokus mengajarkan Al-Quran, satu lagi saya lupa nama syekhnya, itu yang fokus mengajarkan syariat. Dua orang guru yang mendampingi beliau dari kecil sampai jadi khalifah. Termasuk ketika menaklukkan Konstantinopel, gurunya kan ikut. Syekh Qur'an ini minta pendapat. Wahai Tuan Guru, apa yang mesti saya lakukan? Ini enggak tembus-tembus nih benteng. Apa yang saya lakukan? Nasihat beliau kembali ke Al-Quran. Udah, serahkan semua pada Allah, bawa dalam sujudmu. Ya udah, tafakur, ibadah, sujud. Muncul ide yang tidak terfikirkan oleh manusia. Bahkan sampai hari ini pun orang masih geleng-geleng kepala, Pak. Idenya apa, Pak? Menyeberangkan kapal bukan lewat lautan, naik gunung, Pak. Kapal malam hari ini masih di sebelah sini, besok pagi udah nyebrang gunung. Bukan gunung seperti Gunung Putri, Pak ya, Gunung Putri cuma segini, gunung kecil. Gunung betulan. Dalam satu malam itu hampir ratusan kapal diseberangkan melewati tanduk emas. Tanduk apa namanya?
Ya tanduk emas atau apa tuh? Yang rantai yang besar itu, yang nggak bisa ditembus. Lewat mana? Lewat ilmu. Ya, lewat apa namanya? Pendampingan oleh gurunya, balik lagi ke Al-Qur'an. Nah, hari ini kadang kita terlalu latah dengan peradaban hari ini, melihat, keren ya peradaban. Enggak keren, Pak. Biasa aja. Malah kalau kita telusur lebih dalam, banyak merusaknya ya. Kalau pondasi agamanya nggak bagus. Ya kita lihatlah anak kita, Pak. Kita bilanglah dulu, kalau zaman dulu sering orang nyebutnya zaman VOC gitu ya. Pendidikan masa VOC dulu, masih dipukul, masih dibentak, masih dijewel, masih kadang-kadang kena tempeleng juga gitu ya. Tapi melahirkan sosok-sosok yang teguh, takdim dengan gurunya itu apa? Nggak ada apa namanya? Nggak tanggung-tanggung gitu. Orang tua guru itu sama derajatnya. Nah, hari ini kita lihat dengan teknologi perkembangan yang ada, ini merosot banget, jatuh betul. Nah, makanya ilmu kalau tidak barengi dengan iman hancur. Bagaimana teknologi buah-buahan, Pak? Ini kita bicara ilmu yang merusak, Pak ya. Kita melihat buah mestinya kan dia tumbuh dari biji, Pak. Betul ya? Tapi hari ini bagaimana buah dibuat tanpa biji? Gimana tuh? Kan merusak tuh keseimbangan. Jadi kalau mau bikin yang buah seperti ini harus beli ke kami, nggak dijual di tempat. Nggak bisa kita ngambil buah itu terus bijinya kita tahu udah nggak tumbuh, dibikin apa mati. Padi dulu orang bisa bikin, betul Pak Sanata ya. Masa dulu apa panen setahun sekali, tapi ya bibitnya dari hasil panen kali ini. Sekarang apa bisa Pak yang panen 2 kali itu bibit dipakai dari panen sebelumnya? Harus beli kan? Bibitnya itu harus beli. Bagaimana ilmu itu dibuat kita tergantung. Kenapa? Karena yang punya ilmunya itu nggak punya iman, nggak disandarkan dengan iman. Bukan maslahat yang mereka ingin datangkan, tapi keuntungan. Hanya cari keuntungan. Betul nggak Pak? Prospek sekarang apa? Ujung-ujungnya apa? Bisnis. Ada enggak yang hari ini datang dengan semua perkembangannya, ide-idenya, terus udah bebas pakai, silakan. Belum kita temukan. Nah, itulah PR untuk generasi anak-anak kita. Melahirkan ilmuwan yang ujungnya bukan untuk keuntungan pribadi semata, tapi buat umat. Nah, itu yang nggak ada, yang nggak ada hari ini. Hari ini ujung-ujungnya, teknologi keren-keren. Nah, kalau mau ya saya belinya. Ya, udah. Ujung-ujungnya cuan. Nah, makanya kalau ditanya keren, enggak keren, biasa aja. Malahan kebanyakan merusak. Ya, kebanyakannya merusak. Karena kita terlalu mendorong anak kita untuk menyelami ilmu dunia, tapi tidak dibarengi dengan ilmu akhirat. Maka kenapa ada kehancuran, ada musibah yang bertubi-tubi datang hari ini? Ya tidak lain tidak bukan karena ilmu tadi itu hanya apa ya? Ya untuk mencari dunia semata. Baik, kemudian di hadis yang lainnya diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Abul Qasim mati Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faquhu. Pribadi yang memiliki keislaman terbaik di antara kalian adalah yang memiliki akhlak terbaik dan diiringi pemahaman terhadap Islam. Nah, selalu digandeng ilmu iman. Ini tidak lepas, Pak, tidak lepas.
Ya, kalau kita sekolahkan anak kita sekarang di sekolah umum gitu, maka tambahkan madrasahnya, tambahkan pengajiannya. Jangan hanya cukup sekolah umumnya. Beruntung kalau anak kita hari ini ada di pesantren, dua-duanya dapat tuh. Tinggal nanti kiprahnya kita tunggu di luar. Karena alumni pesantren tidak hanya dipersiapkan untuk ilmu dunia dan bisa turun di semua bidang. Siap mereka untuk ditempatkan dimanapun. Yang jadi seangkatan saya Pak, alumni dulu itu ada 1.000 orang, pas 1.000. Seangkatan saya itu ada 1.000 alumni. Yang jadi guru, yang jadi ustadz gitu, jadi kiai, nggak sampai 10%, Pak. Paling ya bilanglah 10%-nya. Artinya cuma 100 orangan. 900 lagi jadi pengusaha, jadi pejabat birokrat gitu ya. Jadi banyakan pengusaha. Dan mereka punya pemahaman itu, melakukan sesuatu dengan panduan syariat, gitu. Nggak sembarangan. Ada dalam hati kecilnya, ini menguntungkan, tapi ini tidak baik dalam pandangan agama. Ini bikin APBN negara bisa naik nih, tapi ini ngerusak. Ini ngerusak, nggak maslahat buat umat, nggak baik buat umat. Kemudian dari Sabit bin Ubaid, dia berkata, saya tidak pernah melihat pribadi yang berkedudukan paling terhormat jika duduk bersama para pemuka kaum. Namun jika berada di rumah, ia merupakan pribadi yang paling supel dengan keluarganya daripada Zaid bin Sabit. Ini mengisahkan bagaimana orang yang punya ilmu itu di luar dia dihormati, di rumah dia disayangi. Kalau di luar dia dihormati orang karena jabatannya, karena kedudukannya, tapi ketika dia pulang rumah, dia datang sebagai seorang ayah, bukan sebagai seorang CEO. Hari ini kan yang repot ketika di luar itu sebagai direktur, pas pulang jadi direktur juga, Pak. Ketemu anaknya, apa kamu? Udah tidur sana. Ayah lagi capek ini. Nggak tahu. Tadi ayah rapat seharian. Kata anak, emang gue pikirin urusanku apa? Nggak ada urusan. Bapak pulang, Anda sebagai direktur pulang ke rumah sebagai ayah, bukan sebagai direktur, bukan sebagai CEO, bukan sebagai, bahkan pun presiden lah gitu ya. Kalau udah pulang ke rumah jadi ayah. Nabi Muhammad ketika ke rumah Sayyidina Ali jadi kakek, Pak. Jadi kakek, bukan jadi nabi. Mestinya bukan menjadi nabi yang kepala harus dimuliakan, harus dihormati. Enggak. Beliau main kuda-kudaan sama cucunya. Sosok nabi gitu, Pak ya. Kedudukan yang enggak ada lagi, kedudukan lebih tinggi lah jabatannya dibandingkan untuk urusan dunia ini. Beliau pulang ke rumah jadi ayah. Beliau pulang ke rumah keluarganya jadi suami yang baik, bukan menjadi orang yang harus dilayani begini, enggak. Jadi suami. Maka itulah di antara keuntungan orang yang punya ilmu dan juga dibarengi dengan iman. Dia akan memposisikan dirinya sesuai dengan porsinya. Ketika berada di umat Nabi Muhammad jadi sosok pemimpin. Ada ketegasannya, ada kebijakannya, ada kasih sayangnya. Tapi pas pulang ke rumah, betul-betul sepenuhnya jadi orang tua. Nah itu yang kadang-kadang hari ini kita terlalu menjiwai menjadi peran kita ketika ada di luar. Baru sadar kapan, Pak, biasanya? Udah pensiun, tidak punya jabatan, pulang ke rumah, baru bingung mau merintahin orang. Oh iya, ini rumah ya. Semua diperintah gitu ya. Istri yang diperintah, anaknya diperintah. Tamu datang, tamu juga diperintah. Karena saking seringnya
merintah orang di kantor gitu. Lupa pas pulang ke rumah bukan direktur lagi itu, bukan CEO lagi atau apalah. Ya. Kemudian dari Abdullah bin Amru ia berkata, terdapat 4 kriteria yang apabila engkau memilikinya, niscaya engkau tidak akan bersedih meski dunia tidak engkau miliki. 4 hal, kalau kita punya, kalaupun dunia kita nggak dapat, tidak ada masalah. Keempat kriteria itu adalah 1, perangai yang terpuji, akhlak. 2, memakan yang halal, makanan yang halal. Dapat sedikit nih, tapi halal betul. Tahu persis kita. Ini uang buat belinya itu dari halal. Tidak ada yang syubhat gitu ya. Seperti kisah Imam Bukhari, Pak ya. Ayahnya Imam Bukhari. Apa kata beliau? Anakku ini jangankan barang haram, barang syubhat pun tidak pernah aku kasih makan buat dia. Imam Bukhari, ayah beliau almarhum, ketika beliau masih kecil ya, tapi beliau nyampaikan nih, ini anakku yang ini, jangankan barang haram, yang syubhat saja tidak pernah aku berikan buat dia. Nah, kita lihat bagaimana Imam Bukhari dengan keilmuan beliau, dengan Sahih Bukhari beliau yang ulama katakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, maka kedudukan di bawahnya adalah Bukhari, bawahnya lagi Muslim. Kitab hadis Bukhari, kitab hadis Muslim. Yang paling sahih isinya, benar isinya, nggak melenceng gitu ya, setelah Al-Quran. Itu diakui oleh para ulama. Nah, maka tidak pernah makan makanan ya, selalu makan yang halal. Yang ketiga, berkata benar. Nah, berkata benar hari ini kelihatannya berat, Pak ya. Apalagi kalau berada di puncak-puncak pimpinan gitu ya. Dihadapkan dengan berkata benar apa reshuffle. Mau ngomong benar atau dibenci oleh orang-orang yang banyak bermain nih, dimusuhin oleh tikus-tikus berdasi. Bahasa kerennya lah ya, tikus berdasi. Mau berkata benar atau hilang jabatan, macam-macam. Kemudian yang keempat, menjaga amanah. Ini paling tinggi Pak dalam Islam. Tinggi betul tuh dalam kepemimpinan, menjaga amanah itu level yang sangat tinggi gitu. Dan menjadi sesuatu yang langka hari ini Pak ya, pemimpin yang betul-betul amanah. Dari sekian luas, dari sekian banyak pemimpin yang kita punya nih di Indonesia ya, dari setiap daerahnya, setiap provinsinya, yang betul-betul amanah mungkin bisa dihitung pakai tangan gitu. Saking sedikitnya ya. Di antara ciri pemimpin yang amanah adalah rakyatnya sejahtera. Rakyatnya kalaupun tidak sejahtera banget karena membangun dari keterpurukan, rakyatnya cinta sama pemimpinnya ya, disayangin sama rakyatnya. Terus dan ketika bekerja betul-betul untuk rakyat. Nah, ini kan hari ini terbelenggu karena dulu naiknya lewat partai, jadi mau tidak mau harus kalau ibarat kendaraan ngisi bensin. Udah naik pakai kendaraan ini masa nggak ngisi bensin? Nah, cuma masalahnya ngisi bensinnya kadang-kadang lebih besar daripada apa yang bisa didapatkan secara benernya gitu. Banyaknya ya macam-macam lah. Ya. Nah, maka 4 hal ini kalau kita punya Pak, maka pun dunia kita tidak dapat, tidak jadi masalah. Nah, kita ulang, pertama perangai yang baik, akhlak yang baik. Yang kedua, memakan yang halal. Yang ketiga, berkata benar, jujur. Yang keempat, menjaga amanah.
4 ini kita dapat, atau setidaknya 4 perkara ini kita tanamkan ke anak kita ajarkan. Nah, kalau dia bohong, ayah hendak khawatir kamu ke depannya, tapi ayah khawatir kalau kamu bohong. Ayah khawatir kalau kamu nggak jujur kalau ngomong. Ayah nggak takut kamu nggak dapat nilai bagus, nggak jadi masalah. Tapi akan sangat khawatir ketika kehidupanmu penuh dengan kebohongan atau banyak melakukan curang. Itu khawatir. Kalau kita sedikit ambil pelajaran Pak ya, ke negeri Jepang gitu ya. Apa di antara tagline mereka paling kuat? Masalah mereka tidak khawatir nilai siswa mereka kecil, asalkan mereka bisa buang sampah pada tempatnya. Itu ukurannya, bisa buang sampah pada tempatnya itu lebih tinggi daripada nilai 100. Coba bandingkan dengan kondisi kita hari ini Pak. Tempat sampah ada di mana-mana. Islam mengajarkan an-nadzafatu minal iman. Setiap selesai acara, itu padahal tempat sampah udah disiapin tuh sama panitia itu. Ada di pojok sana, pojok sana. Tapi selesai acara, sampahnya nauzubillah gitu. Habis makan udah buang aja, habis makan buang aja. Padahal kita belajar sehari-hari an-nadzafatu minal iman. Dalam semua bab buku fikih pasti bahasan pertama itu tentang at-thaharah, bersuci, kesucian gitu ya, masalah kebersihan. Itu semua kitab fikih boleh kita buka, bab pertama pasti thaharah. Bab yang pertama sekali ya. Tapi itu diambil benar oleh orang yang tidak kenal Tuhan, dipraktekkan di sana. Artinya ketika kita pengen belajar kebaikan, ambil yang kebaikannya aja, jangan ambil yang jelek-jeleknya lah. Artinya gini, mereka nggak khawatir nilai anak dia kecil, nggak khawatir. Tapi mereka khawatir mereka nggak bisa buang sampah sembarangan. Mereka khawatir kalau anak mereka tidak bisa ngantri. Nah ini kan PR bagi kita Pak ya. Persoalan ngantri Pak. Ini kalau belanja nih, kalau ngantri, kalau bapak-bapak sih biasanya anteng-anteng. Mak-mak bisa Pak, datang tuh langsung nyalip. Lihat belakang, berdiri aja. Tanpa dosa gitu ya. Macam-macam lah ya. Nah ini yang berhubungannya dengan akhlak tadi itu. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah, ia berkata Nabi SAW berkata kepada para sahabat, tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar, tahukah kalian hal apa yang paling banyak menyebabkan seseorang atau menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka? Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya jauh lebih mengetahui. Kemudian Nabi menjawab, al-ajufani, al-farju wal fam. Al-ajufan. Al-ajufan tuh dua, mohon maaf ya, hal baik yang memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah dua lubang. Hal yang paling banyak ya yang memasukkan manusia ke dalam neraka, mohon maaf, dua lubang. Al-ajufan kan, al-ajufan itu al-fam wal farju. Al-fam wal farju. Al-fam berarti apa? Mulut, farju kemaluan. Dua al-ajufani, dua lubang. Lubang mulut, kemudian lubang kemaluan. Hari ini kita lihat bagaimana perselingkuhan, apalagi perzinahan. Udah kayak barat gitu, Pak. Kalau barat kebiasaan mereka umur 17 tahun kalau belum pernah melakukan perzinahan dianggap
cemen kalau bahasa kita gitu ya. Itu di barat. Nah, hari ini mulai dibawa-bawa nih, mulai bergeser nih, pola-pola yang seperti itu dianggap lumrah nih di anak muda hari ini. PR betul Pak, generasi kita nih. Ya, kita jaga, kalau kita nggak bisa jaga orang lain, sendaknya anak kita yang kita jaga, cucu kita yang kita jaga, turunan kita, keluarga kita yang kita jaga. Di luar sana makanya ngeri betul. Kalau dulu kita sering khawatir dengan anak perempuan, hari ini laki-laki pun dikhawatirkan. Bahkan psikolog, ahli psikolog gitu ya, kalau Bu Eli Risman kalau pernah dengar Pak ya, dalam beberapa seminar beliau mengatakan apa, hari ini kalau ingin menikahkan anak perempuan dengan laki-laki, maka bawalah laki-laki tersebut ke dokter, periksa lubang duburnya. Sampai seperti itu Pak. Saking ngerinya sekarang hari ini tuh. Kalau dulu selalu perempuan yang dilihat perempuannya masih ini enggak, masih itu enggak gitu. Hari ini sampai laki-laki seperti saking apa ya, masalah yang ada di luar sana itu betul-betul udah kayak sama kayak di barat gitu Pak. Sama kayak di barat. Ada kan menikahi perempuan tapi tidak pernah disentuh. Nikah tapi tidak pernah disentuh. Ujung-ujungnya apa namanya tuh? Orang-orang pelangi bilangnya gitu ya, dengan komunitasnya gitu. Ya, kita jelas bilang enggak ada yang Allah cuma melahirkan, Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, enggak ada yang abu-abu gitu ya. Kalau bahasa barat bilangnya apa? Jiwa yang kalau perempuan bilangnya apa? Jiwa laki-laki yang terjebak di dalam perempuan, atau yang kebalikannya. Mana ada Allah salah cipta gitu ya. Penyakit itu, ujungnya penyakit. Dan sayangnya mereka itu terlambat memulai, karena sudah ada umat Nabi Lut dulu yang memulainya dan sudah Allah binasahkan. Makanya kalau mereka pengen cari di mana keturunan nenek moyangnya, belajarlah ke sana. Lihat bagaimana Allah binasahkan itu kaum. Artinya mereka sudah telat untuk memulainya, sudah ada dulu gitu. Dan sudah ada hasilnya, dibinasakan. Tidak ada sisa. Ya, tidak ada sisa. Nah, maka al-ajufani ini bagian yang perlu kita jaga betul. Maka perlu kita latih. Hari ini gini Pak, anak-anak kita bercandanya gimana Pak? Kan kalau bilang maaf gitu ya, kalau mau bilang nama hewan, mereka pelintirin dengan kalimat-kalimat apa, anjir lah, apalagi itu. Itu apa? Kemana alamatnya Pak? Kan ke hewan yang najis itu. Terus saya pribadi tidak pernah, rasanya lisan ini menyebut nama hewannya aja. Kalau untuk bercanda, kalau jelas ada hewannya beda cerita. Kalau hanya bercanda ngomong begitu, tidak tega gitu. Anak manusia itu, bapaknya manusia, ibunya manusia, tapi bercandanya nyebut nama hewan, dan itu kayak ya biasa aja. Kadang ada orang tuh, udahlah itu kan anak muda. Bukan masalah anak muda, bahasa itu menunjukkan isi otak. Bahasa yang, karena apa yang keluar dari mulut kita ini, apa yang ada di sini. Maka kalau kita nganggap itu hanya sebatas bahasa pergaulan, nah itulah salahnya kita. Mengeneralisir, mengeneralkan gitu ya, bahasa-bahasa yang sudah dianggap umum. Ya, makanya perlu, saya pribadi di rumah tegas betul, anak yang sampai ngomong itu, kenceng betul. Tidak ada toleransi untuk ngomong bahasa seperti itu.
Pasti kita tanya, kamu dapat dari mana? Oh, kamu karena berteman. Dah, besok enggak ada berteman lagi sama dia. Ya, walaupun nanti kita telusur, ternyata memang anak kita yang salah, dia nonton, berarti HP-nya yang kita ambil. Pokoknya ditelusur betul dari mana dapat kosakata, karena kosakata itu enggak akan pernah mereka dengar di rumah gitu. Pasti ini di luar gitu, atau yang dia tonton. Makanya butuh ketegasan kita nih hari ini. Kalau kita anggap udahlah anak muda ini biarin enggak apa-apa, maka mereka akan menganggap itu hal biasa-biasa saja. Padahal itu membentuk pola pikir, membentuk kepribadian. Bercandanya dikit-dikit anjir, dikit-dikit anjir. Ya, nauzubillah min dzalik. Maka mulut ini betul-betul banget kita jaga, Pak. Ya, dari kosakata yang keluar itu, kamu nanti dianggap tidak gaul. Lebih baik kamu dianggap tidak gaul daripada harus berkata-kata yang tidak baik. Agama yang mandu seperti itu. Maka sampai Nabi sendiri ketika awal masuk Madinah, nama-nama sahabat yang artinya tidak baik diganti. Betul ya, beberapa sahabat yang punya nama Al-Lat gitu ya, nama Latta Uzza, Nabi ganti dengan Abdullah, dengan nama apa lagi, beberapa nama gitu yang diganti oleh Nabi. Nabi kasih nama yang baik-baik, karena ucapan, apalagi sampai ke nama, menyebutkan itu kan yang diucap, yang diulang-ulang oleh orang penyebutannya, itu berpengaruh banget kepada sikap. Al-farju wal fam wa ma aktsaru ma yadkhulun jannah taqwallah wa husnul khuluq. Nah, adapun yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka, mulut dengan kemaluan. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa dan juga baiknya akhlak. Takwa wa husnul khuluq. Ya, ketakwaan dan juga akhlak yang baik. Terus bagaimana ketika Nabi mengatakan bahwa aku masuk surga bukan karena amalku tapi karena ridho Allah. Karena takwa dan akhlak baik itu bisa mengundang ridhonya Allah. Kalau pengen dapat ridho Allah, ya itu tadi kuncinya. Banyak takwa, tingkatin akhlak baik, perbanyak akhlak baik. Itu yang membuat Allah senang sama kita. Ketika Allah senang, Allah kasih ridhonya. Jadi jangan disalahartikan nanti, berarti takwa itu tidak bisa, bukan itu yang membuat kita masuk surga. Bahaya ntar. Orang tidak mau sholat tapi dia nyumbang aja, kan ada apa ya? Sholat enggak, tapi saya udah bangun masjid loh, udah 3-4 masjid. Lah sholatnya kapan? Ya itulah masalahnya. Kalau sholat masih belum sih. Tapi kalau sedekah, bantu masjid, bantu anak yatim, jangan sananya apa ya? Itu udah pengeluaran bulanan saya ada tuh, alokasi dana buat itu. Cukup nggak Pak? Nggak cukup. Karena passwordnya, kalau bahasa komputernya, takwa dulu nih passwordnya. Kalau passwordnya nggak dapat, mau sebagus apapun yang dilakukan ke depannya, nilainya 0. Kita baik sama orang, dengan keluarga baik, dengan tetangga baik, sedekahnya bagus. Tapi takwanya ndak ada. Udah itu sifar gitu. 0 aja isinya. Tapi ketika takwanya ada, jadi 1 gitu. Ini jadinya 10, bisa jadi 20, jadi 30. Angkanya jadi besar ya. Udah isya. Baik. Nah, untuk bab yang 122 ada beberapa hadis lainnya, nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti setelahnya di bab 123 bahasan tentang bab bakhil, bagaimana sudut pandang agama dalam kategori bakhil. Kalau saya bilang bakhil, apa Pak yang hadir dalam pikiran kita? Pasti orang yang nggak mau
sedekah gitu ya. Tapi dalam pandangan agama bukan itu. Nah, insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.